Siang menjelang sore teman-teman dimanapun kalian berada, dan semoga dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat selalu. Jadi di video kali ini kita kedatangan motor Suzuki Smash. Suzuki Smash ini berkeluhan seperti ini teman-teman, dan kita coba starter tuh, coba lagi coba dengarkan. Oke, lagi. Oke. Nah, matiin. Nah, jadi motor ini berkeluhan ketika kita starter di saat pagi hari dan mesin dingin juga. Itu begitu kita starter bunyi sking, kayak ada gemerincing gitu loh di bagian magnet. Nah, itu prediksi saya kemungkinan besar itu pelor starternya yang udah goblak atau udah haus, dan mengakibatkan adanya bunyi seperti gemerencing seperti itu tadi teman-teman. Nah, jadi dalam kesempatan hari ini saya di sini sekedar berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan tebakan saya benar, dan kita akan coba bongkar dulu untuk di bagian magnetnya dulu supaya memastikan bahwa itu benar pelor starter atau tidak. Nah, kali ini kita akan coba bongkar di bagian sini karena saya sudah cek di bagian dinamo itu. Nah, selain itu saya di sini juga membahas sistem pengapian sedikit untuk nambah-nambahin tutorial kita kali ini. Sistem pengapian Suzuki Smash tahun 2004, yang mana sistem memakai sistem pengapian DC. Kenapa disebut DC? Oke, sekarang gini, kalau DC motor ini kalau dicabut kiprok atau regulator, ini sering kami sebut di daerah kami regulator atau kiprok. Nah, kalau motor ini dicabut, kiproknya dicabut, mesinnya akan ikut mati karena suplai pengapian tidak ada masuk ke bagian CDI. Dibandingkan dengan yang AC. Yang AC walaupun kita cabut, yang kiproknya ini kita cabut, itu motornya tetap hidup. Kenapa? Karena pengapiannya tidak terjalur dari sini. Kalau AC, kiproknya cuma untuk pengisian lampu, massa, kontak pengisian juga masuk kalau untuk AC. Nah, kalau DC, motor ini pengapian dari pengisian dari spool masuknya ke kiprok dulu, baru mentransfer ke CDI itu teman-teman. Jadi sehingga begitu kita cabut kiprok, motornya akan mati itu. Nah, jadi kita coba melakukan penjelasan di bagian kabel dan warna-warna kabel untuk motor Suzuki Smash ini. Itu teman-teman. Lanjut, kita coba buka ini dulu sebentar. 10 detik. Menjelaskan, ya, buka baknya. Sambil kita menjelaskan pengapian, kita bongkar sebelah sini dan dibantu Mas Momo motor. Momok motor yang ada di sebelah kita. Oke, sambil menunggu kita menjelaskan sedikit demi sedikit hal-hal apa saja yang mesti kita pahami untuk di pengapian motor Suzuki Smash. Oke, pada dasarnya untuk kiprok semua jenis motor itu sama fungsinya. Kenapa terbilang sama? Karena sama-sama penyaring api atau penstabil api untuk supaya tidak termasuk kelewat kebesaran masuk ke bagian CDI dan pengapian yang lain itu, sehingga tidak adanya kemutungan di area kabel-kabel dan bolam-bolam itu. Nah, jadi fungsinya kiprok regulator ini adalah suplai pengapian supaya tersaring di sini agar tidak mengeluarkan arus yang besar, tidak terlalu besar itu maksudnya. Sorry kalau salah ngomong, mohon dilengkapi di kolom komentar. Nah, jadi di sini ada 4 jalur kabel yang berbeda-beda warna. Yang pertama kita mulai dari massa. Massa ini kabel min berwarna hitam berlist
putih untuk Suzuki Smash. Kalau untuk Honda itu berwarna hijau. Kalau untuk Yamaha itu berwarna hitam polos. Itu. Setiap motor berbeda warna dan berbeda posisi, namun fungsinya tetap sama. Oke, sekarang di warna hijau, di warna hitam putih ini berbentuk massa atau kabel massa yang nempel ke bodi. Nah, yang kedua ini ada warna putih list merah, itu untuk pengisian. Pengisian masuknya ke regulator, regulator nyuplainya lagi ke warna merah. Warna merah ini kemana saja? Warna merah ini bisa ke kotak, terus bisa ke aki, ya, bisa ke aki lalu ke kontak itu. Nah, jadi yang ketiga warna kuning. Warna kuning ini dari spool langsung masuk ke sini, menyebarlah ke bagian saklar. Bagian saklar yang ini kan ada dua nih. Ini satu dari spool, ini satunya lagi untuk ke saklar itu. Jadi pengapian ini sekedar mampir di sini, mampir supaya tersaring, tidak terlalu besar keluarnya nanti ke bagian lampu, teman-teman. Itu. Oke. Nah, selanjutnya ke bagian CDI. Bagian CDI ini oke. Nah, ini warna merah ini tadi masuknya ke kontak satu ya, teman-teman ya. Masuk ke kontak satu warna merah. Warna merah ini tersebar ke aki dan ke kontak. Dari kontak warna merah mengeluarkan warna oranye. Oranye dari kontak mengeluarkan warna oranye. Nah, oranye ini masuknya ke CDI. CDI juga menyuplai lagi mengeluarkan berwarna kabel putih berlis biru masuk ke kuil itu. Nah, yang ketiga ini yang keberapa nih, lupa, sorry. Nah, jadi yang warna kabel hitam ini tetap massa yang tadi. Nah, terus ada dua kabel lagi. Ini dari pulser. Dari spool langsung ini, teman-teman. Saya coba zoom dulu. Oke, saya coba zoom. Ini warna biru list kuning dan biru list putih. Masuknya ke CDI itu. Supaya untuk pemutus arus, teman-teman. Oke, dari suplai magnet masuknya ke sini supaya bisa pemutus arus untuk CDI. Oke. Nah, mungkin untuk penjelasan singkat di pengapian singkat saja, dan kita kepada penyakit intinya, teman-teman, dan kita akan coba lihat untuk di pelor starter. Apakah pelor starternya udah haus atau tidak, atau sekedar salah tebak, bisa jadi kemungkinan besar itu. Nah, kebetulan motor Smash ini motor subscriber kita yang bernama Nano, yang mana motor ini berkeluhan pagi-pagi suka nggak hidup starternya. Cuman kalau udah panas mesinnya, starternya gampang sekali dihidupkan. Oke. Nah, pas saya cek tadi motor ini begitu dingin saya starter, itu ketika saya starter itu bunyi gemericik di bagian magnet, dan kita akan coba pastiin dulu, mudah-mudahan iya atau tidak. Oke. Selain itu juga motor ini, motor Mas Nano ini, kita melakukan penyervisan di karburator karena permintaan yang punya. Oli udah kita ganti karena kemarin nggak sempat kita rekam, dan mengganti saklar, mengganti tali shock, kelahar roda depan, master rem nggak ganti, cuman nyari angin, terus jok sama standar 2, standar tegak. Oke, lanjut, nanti kita akan tunggu selesai dibongkar bagian magnet. Oke, teman-teman, jadi untuk motor Smashnya udah kita buka seperti ini, dan alhasil ketika kita buka ini bekas baretan, bekas penyenggolan di bagian crankcase mesin. Kemungkinan besar ini yang mengakibatkan bunyi dan mengakibatkan berat untuk di starter karena adanya penjepitan di bagian crankcase itu. Nah, yang kedua di sini bolak-balik ini kayaknya udah baretan semua nih, teman-teman. Jadi seolah-olah ini kejepit dan berat untuk memutar. Jadi sehingga pada mesin dingin pelumasnya kurang, jadi terjadinya kekesetan. Jadi begitu kita starter jadi keset, ya nggak mau muter, jadi berat untuk pemutaran. Ketika mesin dipanasin, di engkol, di sekali engkol, setelah kita engkol
kita hidupkan mesinnya selama 1 menit saja. Itu begitu kita starter gampang sekali, sangat gampang sekali dan sangat enteng sekali. Karena kenapa? Karena olinya udah naik dan olinya udah membasahi di bagian area yang udah tergesek ini. Itu teman-teman. Inilah penyebab dan akibat paling utama. Nah, ini kalau sang ring di sini yang ring tipis dan kita coba akalin ring ini. Dan ring ini kita coba akalin dulu supaya tidak adanya penyenggolan di bagian crankcase dan magnet itu. Oke, sekarang kita coba lakukan pengerjaannya dan nanti kita coba akan tes hasilnya teman-teman, dan kita akan percepat saja untuk video kali ini. Dan karena untuk proses mengakali ini juga lumayan lama, nanti takutnya untuk mau dibor-bor dulu supaya masuk ke as ini dan supaya tepat di sini gitu. Jadi kita persingkat saja untuk video. Next sampai selesai. Motor starternya masih bagus, berarti tebakan saya salah untuk di motor Suzuki Smash ini. Ini kalau dilihat dari item untuk pelor starternya ini masih layak dan masih mulus. Jadi nanti kita akan pasang kembali untuk pelor starter, dan ternyata untuk di penyakitnya adalah penyenggolan di bagian crankcase dan tidak adanya ring tipis di sana. Jadi sehingga mengakibatkan kerapatan gitu teman-teman. Oke Mas Bro, jadi untuk motornya teman-teman, jadi untuk motor Suzuki Smash ini kita udah menambahkan ring di belakang magnetnya tadi. Ring itu akal-akalan karena ring yang standarnya nggak ketemu kita untuk mencari yang baru. Jadi kita akalin supaya masuk dan supaya bisa mengganjal dan tidak terlalu mepet ke crankcase bagian gigi starter tadi yang kita jelaskan tadi teman-teman. Nah sekarang kita coba tes hidupkan dulu untuk bunyinya. Kalau tadi kan bunyi gemeresek karena adanya penyenggolan di bagian crankcase itu. Sekarang kita coba hidupkan, coba starter. Oke teman-teman, coba sekali lagi. Oke, coba sekali, mantap. Nah, suaranya pun sudah hilang seperti yang pertama kita bikin video, karena pertama tadi yang bunyi itu bunyi penyenggolan di crankcase teman-teman itu. Nah jadi untuk motornya Mas Nano ini, untuk dinamo starternya lebih bagus diganti karena dinamo starternya juga udah berat itu. Karena pas kita cek dinamo starter memang masih muter tetapi bikin berat karena mungkin udah lobok di bagian dinamo itu. Oke, sekarang kita pasangkan bodinya, nanti kita tunggu Mas Nano nya mau diganti apa tidak dinamo starternya. Dinamo starternya juga udah mulai macet gitu. Ini dinamo starter yang baru kita coba ini Mas Bro. Oke, coba starter. Oke. Karena dinamo starter yang lamanya, coba ambil dinamo gitu. Dinamo starter yang lama itu udah mulai berat, jadi sehingga akinya tekor dan tidak kuat untuk memutar dinamo karena magnetnya udah nggak stabil lagi dan udah pernah diakal-akalin juga gitu. Jadi mengakibatkan adanya keberatan di putaran magnet, di putaran dinamo starter. Jadi rekomendasi lebih bagus diganti dinamo, walaupun yang merek biasa lebih bagus diganti. Kalau memang mesti mau pakai ini, dinamonya berat, jadi akinya temakan itu. Mas Bro, jadi untuk motornya si Nano, motor Suzuki Smash-nya udah kelar. Dan untuk starter kita ganti dinamo, dan untuk yang bunyi itu cuman kita ganjal karena prediksi saya salah. Ya, namanya manusia biasa, sekedar prediksi, nggak selalu tepat dan nggak selalu benar. Oke, kita coba starter. Oke, terjal.
kondisi dingin sudah oke, lampu-lampu normal. Oke, sudah halus. Untuk pemutaran starter sudah halus. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga video ini lebih informatif buat teman-teman yang ingin membuka motornya sendiri di rumah atau penyakitnya sama seperti ini. Itu. Oke, sekian dari saya dan terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah ini agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru ke depannya. Di next time video, thank you for watching. Sampai jumpa, bye bye. Hindarin kekobol, jaga kejahatan, lakukan kegiatan yang positif. Dadah.